Pemirsa Surabaya TV, selamat berjumpa kembali dengan kami untuk program dialog khusus di Surabaya TV. Bahagia sekali pada hari ini telah hadir bersama kita Bapak Yosia Michel. Beliau adalah anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Badan Pembentukan Perda dan Wakil Ketua Fraksi Partai PSI. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita sapa beliaunya. Selamat siang, Pak Yosia Michel. Sehat-sehat ya, Pak? Sehat-sehat, terima kasih. Sehat-sehat semua. Dalam waktu 1 jam ke depan, kita akan berbicara tentang kependudukan bersama dengan beliaunya yang memang merupakan bagian dari tupoksi pengawasan yang berada di Komisi A. Pak Michel, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan pertumbuhan penduduk yang ada di Kota Surabaya, apabila itu dikaitkan dengan peraturan daerah Kota Surabaya yang mengatur tentang kependudukan, Pak? Silakan. Kalau kita ngomong pendudukan, pertumbuhan penduduk, otomatis kita mengacunya kepada DKB, data kependudukan bersih yang ada dari Dirjen Dirjen kependudukan. Nah, ternyata Pak, di Dirjen ini data kependudukan kita untuk pertumbuhan penduduk ini tidak terlalu signifikan perubahannya. Jadi data penduduk di Surabaya itu berdasarkan data terakhir yang kami terima masih di bawah 3 juta. Jadi masih 2.900.000 sekian. Jadi dari tahun ke tahun, dari 2019 terutama ya, itu tidak ada perubahan yang terlalu signifikan sih untuk jumlah penduduk yang beridentitas di Surabaya. Tapi kalau memang masyarakat yang pendatang, yang intinya mereka ini hanya bekerja paruh waktu di sini, bekerja, entah itu langsung pulang ke daerah asal ataupun di sini mungkin masih ngekos, nah itu otomatis jumlahnya sudah di atas 3 juta lebih itu. Ya, Pak, tentu saja sebagai kota besar ya Pak, Surabaya ini kan seperti tadi Bapak sampaikan, bahwa Surabaya diminati oleh orang yang di luar Surabaya untuk mencari nafkah di sini. Nah, kaitan dengan hal tersebut, bagaimana dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dibandingkan dengan mereka yang menginginkan untuk bekerja di sini, baik itu sektor formal maupun informal? Oke, tentunya kalau kita ngomong masalah pekerjaan, yang mana kita tidak bisa membedakan antara mana penduduk asli Surabaya ataupun luar kota Surabaya yang datang untuk bekerja, karena memang itu tidak diperbolehkan. Otomatis pemerintah kota ini harus memberikan proteksi tersendiri terhadap warganya. Nah, saya lihat juga yang dilakukan oleh pemerintah kota, dalam ini wali kota kita, sudah memiliki langkah yang cukup baik, yaitu mengadakan MOU dengan beberapa perusahaan, salah satu contohnya dengan pusat-pusat perbelanjaan, yang mana harus menyediakan slot kurang lebih sekian persen untuk yang warga asli kota Surabaya. Saya rasa itu bisa membantu untuk membalancekan antara jumlah pekerjaan yang ada tersedia dengan warga kota Surabaya yang membutuhkan pekerjaan. Iya Pak, pemerintah memang sudah menciptakan satu regulasi kependudukan, baik itu mulai dari Perda 5 2011, Perda 4 2014, dan yang terbaru Perda 6 2019. Tentunya masalah kependudukan ini kan tidak ansih hanya masalah kependudukan itu sendiri, tetapi juga masalah kependudukan juga dikaitkan dengan pendidikan, sosial, dan dampak sosial lainnya ya Pak. Nah, untuk kaitan dengan pendidikan ini ada isu yang menarik juga Pak, bahwa ketersediaan sekolah negeri itu ternyata tidak cukup sebanding dengan jumlah penduduk dan jumlah kecamatan yang ada. Pendapat Bapak bagaimana? Ya, kalau ini kan kita bicara masalah PPDB ya. Ya, kalau kaitan masalah zonasi. PPDB, kaitan zonasi, memang saya kira
ini perlu diatur ulang. Ya. Nah, kemarin kita lihat juga masih seperti tahun-tahun sebelumnya, kita lihat ada kekacauan. Nah, ini wali kota juga sudah menganggapkan bahwa memang kita perlu untuk melakukan perubahan mengenai zonasi. Nah, ini kita juga berharap sama, Pak. Mengenai ketersediaan sekolah negeri yang kurang itu sebenarnya juga bisa diatasi ya. Diatasi dengan apa? Mungkin setelah penataan, jangan sekarang. Kalau sekarang kan kita belum bisa ngomong karena mau ada perubahan regulasi. Nah, kalau memang benar dirubah, otomatis kita harus tunggu dulu. Nah, nanti memang jadi kewajiban pemerintah kota di mana SD SMP berada di bawah Dispendik, otomatis jika nanti di penataan yang baru itu terlihat kekurangannya, blank spotnya, yaitu memang mau tidak mau wajib dipenuhi oleh pemerintah kota. Untuk itu. Nah, tapi untuk teknis lebih lanjut tentu teman-teman Komisi D ini yang lebih paham. Ya, siap. Kemudian Pak, ini juga tidak kalah menarik, ketersediaan rumah murah. Dalam hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah kota melalui Rusunawa. Namun masih juga tidak sebanding, Pak, antara permintaan dengan jumlah ketersediaan. Nah, ini apakah ada solusi lain dalam rangka pengaturan ataupun pembangunan Rusunawa untuk masyarakat supaya bisa memenuhi keinginan masyarakat yang terhadap rumah susun tersebut? Walaupun saya mendengar sebetulnya rumah susun adalah hanya inkubator dan tidak selamanya warga itu diharapkan tinggal di situ. Namun tetap sebagai inkubator sehingga setelah lepas dari itu bisa menjadi warga yang memiliki rumah sendiri. Pendapat Bapak bagaimana? Nah, ini salah satu yang mendorong saya untuk menjadi anggota legislatif. Sebetulnya. Jadi memang mau kita akui atau tidak, ketersediaan hunian ini sangat mendesak, Pak. Kita melihat ini prihatin karena apa? Banyak sekali warga asli kota Surabaya yang terpaksa harus tersingkir dari kotanya. Karena apa? Ketika mereka sudah besar, dewasa, anak-anak ini di perkampungan yang ada di pusat kota, mereka menikah, mereka tidak bisa membeli rumah di Surabaya, mereka ngekos. Kalau nggak ngekos, tinggal di rumah mertua, atau terpaksa mereka beli di luar Surabaya, di pinggiran Surabaya. Nah, ini bagi saya, warga asli Surabaya, warga kota Surabaya ini tersingkirkan dari kotanya. Nah, itu yang menjadi concern saya memang dari awal. Saya sudah memikirkan, jadi sudah kami buatkan raperda tentang rumah susun ini, tentang hunian yang layak, waktu itu judul kami. Nah, sekarang sudah proses sampai di Kemenkumham. Nah, apa solusinya? Kita membuat rusun jangan hanya 5 lantai. Kita bikin rusun lebih dari 5 lantai, jadi model kayak apartemen 20 lantai. Nah, memang ada kekhawatiran dari pemerintah kota, bagaimana kalau tinggi, biaya operasional tentu tinggi. Betul ya? Jadi dikhawatirkan terjadi defisit yang lebih besar, karena saat ini pun berdasarkan data yang lalu, defisitnya itu bisa sampai 15 miliar pengelolaan rusun di Surabaya per tahun. Nah, dengan cara yang kami sampaikan itu di dalam raperda tersebut, defisit itu bisa teratasi. Jadi rusun sebenarnya ada 2 jenis, rusun umum dan khusus. Kalau rusun umum ya seperti yang selama ini kita ketahui, Pak. Jadi difungsikan untuk masyarakat yang MPR. Ya. Kemudian rusun khusus ini bisa ada segmentasinya, misalkan khusus untuk profesi tertentu, misalkan rusun khusus untuk guru, atau mungkin khusus untuk keluarga muda yang baru menikah. Nah, ini ada bisa didirikan rusun untuk seperti itu. Nah, tentu otomatis kalau yang khusus ini ada tarif sewa lebih tinggi daripada yang umum. Nah, harapan kami adalah rusun umum ini nanti disubsidi oleh rusun yang khusus. Karena misalkan ini biaya sewanya, estimasi yang kita sampaikan kemarin sekitar 500.000 sampai 700.000 per bulan. Nah, itu sudah bisa untuk biaya maintenance gedung mereka sendiri, bahkan pasti masih ada surplusnya. Dan ini nanti akan disubsidikan kepada rusun-rusun yang umum. Jadi ini dari sisi pembiayaannya. Dan kedua, mengenai lokasi. Jadi lokasi-lokasi kemarin sempat jadi perdebatan juga
wah kita nggak ada tanah nih Pemkot. Nah saya memberikan beberapa macam ide untuk tanah, yaitu yang satu ada di misalkan nih kantor-kantor kecamatan kita ini kan banyak yang jalan protokol utama. Ya. Nah itu kan bisa digabung Pak, Ya. dijadikan rusun yang khusus itu tadi. Nah mereka bayar lebih mahal tapi fasilitasnya jelas itu di tengah jalan protokol ya, jalan utama, dan memang aksesnya nanti akan dibedakan. Misalkan kita ngomong kantor kecamatan Duku Pakis, nah itu kan di Jalan HR Muhammad kan bagus. Ya. Nah, akses yang pertama hanya untuk menuju ke kantor kecamatan jadi lantai 1 dan 2. Yang akses satunya yang berikutnya itu ada lobi yang langsung ke rusunnya. Nah, di lantai bawah itu bisa juga difungsikan sebagai area komersial. Disewakan misalkan untuk sarana food court, kayak untuk jualan UMKM di sana. Nah, marketnya siapa? Kalau towernya sampai 20 otomatis ya marketnya utama pasti di situ, di penghuni towernya. Dan kemudian biaya sewanya ini kan juga bisa membantu subsidi. Begitu juga untuk yang MBR pun yang untuk masyarakat MBR ini bukan fasilitas untuk mereka sebetulnya, tapi mungkin orang luar yang akan masuk untuk berbelanja atau berbeli di sana juga bisa. Yang pasti hasil sewa yang komersial ini kan lebih mahal, bisa untuk subsidi yang di atas. Jadi sebenarnya ada banyak inovasi yang bisa dilakukan Pak, untuk rusun. Nah, kita harapkan ini yang nanti akan memecah kebuntuan selama ini, antrian ini sampai belasan ribu. Ini kan kasihan Pak warga-warga kita. Jadi pemerintah kota punya tanggung jawab untuk melaksanakan itu. Dari sisi anggaran biaya pembangunan pun saya yakin juga APBD kita cukup kuat kok. Karena satu tower 20 lantai itu paling cuma 100 miliar sudah bisa mendirikan bangunannya. Gitu. Ya Pak, semoga itu bisa segera terwujud. Amin. Karena bagaimanapun ternyata warga Surabaya yang metropolitan masih ada warga yang tinggal di tepi sungai, bantaran sungai, ataupun di makam-makam Pak. Nah, kembali kepada masalah kependudukan ini Pak. Ternyata di Surabaya ini masih banyak terdapat masalah-masalah kependudukan yang bukan hanya terjadi kepada orang per orang, tetapi ada pada satu kawasan-kawasan tertentu Pak. Contohnya warga Rumah Susun Urip Sumoharjo Pak. Mereka tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar, artinya tidak bisa pindah masuk ataupun pindah keluar karena wilayahnya diblok oleh pemerintah kota karena masih ada kasus sengketa dengan pemerintah kota kaitan dengan di rumah susun tersebut Pak. Maksud saya, apakah memang adil kalau masalah kependudukan dikaitkan dengan masalah urusan tanah gitu loh? Seharusnya tidak boleh ya seperti itu ya. Karena ini jelas suatu hal yang berbeda. Apalagi kita ngomong masalah kependudukan ini berarti kan kita berbicara mengenai identitas ya. Betul ya. Pak. Nah, identitas ini dan ikutannya Pak seperti akte kelahiran, untuk persyaratan sekolah dan sebagainya. Betul, seharusnya jangan karena toh juga tidak ada hubungannya antara status tanah ya itu termasuk ya, status tanah dengan identitas kependudukan yang berhubungan dengan diri ini otomatis kan berbeda. Jadi sebaiknya sih pemerintah kota jangan sampailah menyulitkan warga sendiri. Tapi sebetulnya Pak, permasalahan bukan hanya di situ. Banyak yang saya temui. Jadi kan kita ada satu kebijakan ini. MBR ini kan selama ini seringkali alamat KTP dengan tempat tinggalnya itu tidak sama. Ya, betul. Membuat mereka ini kehilangan haknya. Nah, ini kan jadi polemik, akhirnya dibuatlah suatu rumusan bahwa wajib orang itu tinggal di mana ya KTP-nya harus di sana. Nah, yang jadi masalah ini, kita ini punya masyarakat Surabaya seperti kita bahas tadi, satu rumahnya masih mengontrak. Dan kedua, ngekos. Dan pemilik kontrak dan kos-kosannya tidak mau KTP-nya dipakai. Alamat mereka. Nah, ini yang jadi dilema. Jadi banyak sekali, Pak, yang saya temui masyarakat kita, itu kesulitan mengatur data kependudukannya karena faktor yaitu tadi. Mereka mau mindah tidak bisa karena tidak ada tempat, tidak diizinkan pemilik tempat, yang lama itu sudah tidak menganggap mereka dan ayo cepat segera kamu keluar. Nah, ini harus jadi solusi, dicarikan solusi bersama. Karena kasihan sekali. Saya juga baru nemuin ini salah satu ibu
ibu-ibu, dia masih punya KTP yang lama, ternyata belum rekam iktp, Pak. Masih KTP-nya 12, 56, 11 berapa itu Ya, ya. nomor awalnya. Ya. Nah, saya tanya kenapa ibu kok seperti ini? Yang beliau sampaikan, karena dia ini buruh cuci, jadi dia tidak berani meninggalkan, dengan gaji 40.000 per hari, tidak berani meninggalkan tempat kerjanya. Saya nggak kerja 1 hari, saya nggak bisa makan. Oke, kita bantu, kita proses. Saya sampaikan bahwa sekarang ini Pemkot ini sudah memiliki program yang baik, yaitu pelayanan kependudukan bisa dilakukan di balai-balai RW. Nah, kita coba bantu prosesnya, ternyata stuck, Pak. Sampai hari ini beliau masih belum bisa kita proses lebih lanjut. Karena apa? Ternyata pemilik kos-kosannya tidak mengizinkan. Sedangkan alamat yang KTP lama beliau di daerah Sawahan, itu rumahnya sudah tidak ada, sudah dijual oleh keluarganya. Nah, ini hal-hal kayak begini nih yang harus menjadi perhatian dari pemerintah kota. Bagaimana menyiasati untuk mereka ini. Ternyata yang saya temukan bukan hanya 1, 2, Pak. Masih banyak yang seperti itu. Ya. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian berikutnya. Iya, Pak. Jadi seperti yang Bapak sampaikan, bahwa sebenarnya pemerintah kota sudah berusaha untuk melakukan terobosan-terobosan dengan jemput bola di balai RW yang dilakukan oleh petugas-petugas kelurahan. Namun apakah program yang dilakukan oleh wali kota ini berdampak sangat signifikan, ataukah di dalam pelaksanaannya masih ada hal-hal yang menjadi kendala yang harus diperbaiki, Pak? Ya. Kalau kita ngomong dampak signifikan, mau diakui jujur, pasti ada. Ya. Karena lebih mendekatkan ke masyarakat, terutama. Kedua, kalau mereka memang kesulitan, Ya. Selama ini kan kesulitan datang ke kantor kelurahan karena mungkin agak jauh dari rumahnya, sekarang kan lebih dekat lagi. Ya. Akan tetapi, kita tidak boleh menutup mata, masih banyak yang belum bisa menjalankan semangat dari Mas Wali, dari Mas Eri. Ya. Jadi wali kota itu kan mau kelurahan jadi garda terdepan dan berhenti di kelurahan semua sudah ada solusi. Nah, ini yang jadi masalah, Pak. Karena belum semua kelurahan bisa menerapkan seperti itu. Nah, ini tentu PR bagi pemerintah kota, bagaimana supaya SDM mereka ini menjadi SDM yang solutif. Jadi mereka ini harus memiliki semangat zero, problem solver, zero penolakan. Jadi mereka itu harus nyampe ke mereka, jangan ditolak. Karena warga ini kan ditolak, bingung mau kemana. Oh iya, betul. Ya toh? Nah, mereka ini kan orang lingkup pemerintahan. Ya mereka, oke, Ibu kita terima atau Bapak kita terima, nanti kita akan kabari Bapak Ibu ini harus kemana. Itu kan jauh lebih baik. Jadi petugas kelurahan inilah yang akan mencarikan cara. Gitu loh. Ini harus kemana, apa yang harus dilakukan, sampai mereka ketemu solusi. Jadi intinya adalah tidak boleh menolak. Karena saya lihat juga masih banyak kelurahan-kelurahan ini yang satu mereka masih menolak, kedua kadang itu agak menyimpangi, Pak. Jadi contoh kalau kita ngomong konteks kependudukan, warga pindah masuk. Seharusnya melakukan outer adalah petugas kelurahan. Jadi warga ini tidak perlu lagi ke RT, RW gitu kan. Tapi kenyataannya apa? Masih juga ya dilakukan. Malah petugas kelurahan ini nyuruh silakan pakai RT, RW, harusnya tugasnya dia dengan alasan juga kekurangan jumlah orang. Nah, ini kan tidak boleh. Jadi semangat dari wali kota sudah baik, tujuannya baik, cuman memang dalam penerapan ada yang tidak semua ya. Karena saya lihat hanya beberapa memang yang masih kurang gitu loh. Jadi saya harap kedepannya ini juga PR, jadi bukan hanya bagi Dispenduk Capil, tapi juga kepada bagian pemerintahan, bagaimana supaya kelurahan ini menjadi pintu gerbang pertama, terdepan dalam pelayanan, dan menjadi yang terakhir. Jadi warga tidak perlu direpotkan lagi ke sana kemari. Kalau perlu di balai RW itu udah langsung selesai, clear permasalahan mereka. Nah, itu yang kita harapkan. Iya, Pak Yosia, ini dialog kita ini sebetulnya sangat menarik, tetapi pada akhirnya kan waktu juga yang membatasi. Namun sebelum kita akhiri dialog ini, saya ingin Pak Yosia menyampaikan kepada masyarakat Kota Surabaya, apabila nanti mengalami keluhan di bidang kependudukan ini harus larinya kemana. Itu satu, Pak. Kemudian yang kedua,
ini kan menjelang pemilu 2024. Apa gagasan yang menarik, isu yang menarik terkait dengan kependudukan yang itu akan menjadi gagasan besar bagi Partai PSI untuk masyarakat di Surabaya? Silahkan. Oke, jadi jika Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam mengurus kependudukan, hal-hal yang seperti itu, mungkin langsung bisa disampaikan kepada kami saja. Bapak Ibu kan punya wakil di Dewan, kami siap bantu, kita siap buka pintu untuk membantu. Karena apa, kalau kita ngomong ke dinas biasanya itu ada lagi yang masih antipati, Pak. Nah, padahal ya tidak juga sebetulnya, karena kita yakin pasti teman-teman mau bersama-sama untuk membantu, tapi kalau memang mentok, Bapak Ibu jangan lupa masih punya wakil di DPRD, kami siap akan bantu jenengan semua. Itu saja dari saya. Terkait terobosan apa, ini kalau kita ngomong terobosan, selama ini masalah kependudukan sudah sangat bagus ya Pak. Terus kita ngomong mulai dari online-nya dan lain-lain, tapi masalah SDM-nya saja. Jadi kita harapkan ke depannya memang akan ada semacam pelatihan khusus lah untuk membantu merubah dari gaya kerja dan mental dari pegawai-pegawai ASN ini. Itu yang bisa kita lakukan. Dari terobosan saya rasa mulai dari Klampit dan lain-lainnya sudah cukup baik, tapi penerapannya yang memang kurang. Ya. Gitu. Jadi untuk 2024 kira-kira terobosan apa yang akan dilakukan? Kami sudah memikirkan suatu metode. Memang kalau kita ngomong dari sistem sebetulnya sudah sangat baik, tapi memang tingkat dari pelayanan, kualitas pelayanan ini memang yang perlu ditingkatkan. Jadi Surabaya ini kan Surabaya Smart City, semua digital. Nah, kita harapkan nanti ke depan kita akan mengusulkan semua pelayanan juga, biarpun tatap muka, tetap harus ada by system. Nah, sistem layanan nanti ada FIFO, first in, first out. Jadi, ketika pelayanan itu masuk, Pak, nomor 1, 2, 3, 4, nah 1 ini harus selesaikan dulu. Ketika dia tidak selesaikan, dia akan stuck, dia tidak akan bisa ke yang kedua. Yeah. Nah, jadi ini akan membuat SDM-nya ini terpacu. Jadi bagi kami kalau hanya melakukan training lah atau melakukan diklat begini begitu itu belum bisa merubah perilaku untuk semangat pelayanan yang lebih baik. Jadi ya udah, kalau memang seperti itu sistemnya Pak yang kita rubah. Jadi yang masuk pertama harus selesai dulu, baru dia akan bisa kedua. Kalau dia tidak menyelesaikan ya akan stuck terus, nanti akan semakin panjang terus. Nah, itu yang kita harapkan bisa membuat Surabaya menjadi lebih baik lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari kalian, para pemirsa Surabaya TV yang setia bersama kami, itulah dialog kita dengan Bapak Yosia Michel terkait dengan masalah kependudukan. Waktu yang akan memisahkan kita, tetapi yakinlah bahwa kita akan selalu bertemu kembali dalam waktu dan acara dialog dengan sesi yang berbeda. Oleh karena itu, tetaplah setia bersama kami dengan Surabaya TV. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Yosia Michel.